Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Resti Sukma Nurjana, NPM 5020065. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum, mulai dari 1947 hingga kurikulum paradigma baru. Sebelum kita membahas perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, mari kita pahami lagi pengertian dari kurikulum itu sendiri. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, agar lebih jelas lagi, sekarang mari kita bahas sejarah perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia tercatat telah mengalami perubahan kurikulum pendidikan kurang lebih sebanyak 12 kali. Kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah karena mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perubahan kurikulum ini diharapkan dapat dengan mudah mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, kurikulum pertama Indonesia adalah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan di kurikulum ini lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokusnya cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. Rencana pelajaran ini secara resmi dilaksanakan di sekolah mulai tahun 1950. Selanjutnya yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru harus mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya, Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah pada tahun tersebut juga mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Lebih menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga yang menjadi ciri dari kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Perubahan kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Memasuki masa Orde Baru, muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan atau tematik. Sistem penjuruan di jenjang sekolah menengah atas sudah lahir dalam kurikulum ini dan diberlakukan di kelas 2 SMA. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Hal inilah yang membuat kurikulum ini mendapat kritikan. Pasalnya, para guru dibuat terlalu sibuk menulis apa perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Perubahan selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya, kurikulum 1994. Banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Hal ini diharapkan agar siswa dapat menerima lebih banyak materi pembelajaran dalam 3 kali caturwulan selama setahun. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Perubahan selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi,
indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Implikasinya, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Perubahan kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Setelah itu kurikulum berubah lagi yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau KI 2. Ciri khusus kurikulum ini yakni penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Perubahan kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum darurat yang berlaku mulai tahun 2020 hingga 2021. Kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum 13, hanya digunakan dalam kondisi darurat saja atau kondisi khusus. Sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa karena adanya pandemi COVID-19. Tidak semua materi pelajaran dipelajari pada kurikulum ini, hanya dipilih beberapa materi saja yang perlu dipelajari oleh siswa. Selanjutnya perubahan kurikulum terbaru yaitu kurikulum paradigma baru yang mulai diberlakukan pada tahun 2022 ini. Menurut Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kurikulum paradigma baru ini adalah kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.